Jadi istilahnya kalau kita merantau ini jangan pernah mengeluh. Apapun resikonya jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Perjuangkan. Tapi alhamdulillah ambunan jatuh di ujung balan, tolong sajakan hati denaiku. Dan ibu kabah acara sayang ibu jo anak balun gak ada. Indah dan ibu kabah acara sayang ibu jo anak balun gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau yang selalu menghadirkan tokoh seniman pengusaha dari tanah rantau dan kampung halaman. Alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran salah seorang seniman yang luar biasa, yang memiliki suara yang luar biasa. Di hari yang luar biasa ini ada Uda Anto Barau. Halo Uda, apa kabarnya Uda? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu Anto Barau itu nama asli udah? Bukan nama asli. Nama panggung? Itu nama panggung. Nama panggung. Iya. Kalau itu nama itu dapatnya dulu di waktu di acara di Kalimantan. Acara di Kalimantan. Jauh ya udah ya? Jauh. Itu gimana tuh bisa ada nama Anto Barau tuh gimana itu? Dulunya nama saya itu kan namanya, kalau nama aslinya kan Saprianto. Berarti masih ada Antonya masih ya? ada Anto. Masih ada Antonya. Jadi di waktu itu acara di Kalimantan, ya. Ada yang bertanya. Ini namanya kok nama kamu ini nama orang Jawa. Nah itu dia. Karena rata-rata nama Anto itu nama orang Jawa, apalagi Saprianto gitu, Iya. nama orang Jawa. Kalau ini kan udah ini kan orang Awak. Iya. Nah itu gimana bisa ada Anto Barau tuh gimana? Ada acara di Kalimantan lalu? Acara di Kalimantan. Jadi orang Kalimantan yang bilang, kalau saya ganti nama kamu bagaimana? Oh gitu. Tapi waktu udah Anto ke Kalimantan itu dalam acara manggung. Iya. Cuma berarti pada saat manggung itu masih Saprianto dong. Masih Saprianto. Sampai ada orang yang bilang mau ganti nama saya itu. Terus saya bilangin kalau gantinya baik nggak apa-apa. Ya udah. Sekarang kamu kan tadi turun kamu dari pesawat di bandara mana? Dia bilang tanya gitu. Saya lihat ada bandara Kalibarau. Ya. Jadi dari bandara itu ada sekitar 3 jam ke Kalimantan Timur. Berangkat dari mana udah? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Untuk ke Kalimantan. Nah, setelah turun dari bandara dijemput sekitar 3 jam baru nyampe di Kalimantan Timur. Nyampe di sana terus dibilang nama kamu siapa? Saya bilangin nama asli saya lihat KTP saya. Jadi dia bilang ini sampai dilihatkan KTP-nya. Iya, biar orang itu percaya namanya Anto. Namanya Anto. Iya. Iya. Jadi dia bilang begini, nama kamu nggak cocok ini, kamu bukan orang Jawa. Orang Jawa yang nama ini. Tadi kamu turun di mana? Dari pesawat kamu turun di mana? Bandara mana? Kalibarau. Ya udah, nanti malam kita meeting di hotel sederhana. Malamnya dia datang, dikasih nama saya ini, nama kamu saya ganti ya. Saya ganti nama kamu Ambrau.
Ambrau. Ambrau dikasih nama saya. Oh tadinya Ambrau. Ambrau, iya. Jadi adalah udah Alkawi yang bilang kurang cocok. Kurang cocok. Kurang cocok nama. Diganti aja namanya Anto Barau. Anto Barau. Dan hari itu tercetuslah nama Anto Barau. Anto Barau ya. Tercetuslah nama Anto Barau itu setelah dimitingin sama Alkawi juga. Iya, sama Pak John Paris ada juga. Dan semenjak itu berarti udah pakai nama Anto Barau. Anto Barau. Anto iya. Barau. Tapi rasa percaya dirinya dengan nama Anto Barau itu gimana udah? Ya kalau semenjak nama itu alhamdulillah fans itu bertambah terus, kita itu terus jadi beda daripada nama asli. Lebih percaya diri berarti ya, dari nama Saprian. Bukan berarti maksudnya tidak mensyukuri, cuma memang di dunia entertain itu pasti ada sesuatu menjadi ciri atau karakter. Iya. Akhirnya muncullah nama Anto Barau dengan single-singlenya yang luar biasa, dengan suara yang khas bener-bener. Kalau misalkan orang dengar suara udah tuh bener-bener, oh ini tahu ini suaranya Anto Barau. Ya udah ya. Udah di Kampung dah. Kalau Kampung Solo. Iya. Kapan terakhir pulang kampung? Pulang kampung? Kalau pulang kampung 2008 balik datang. 2008 balik. Iya. Sampai sekarang belum pulang lagi. Belum pulang lagi. Wow. Nah, kalau misalkan berbicara perjalanan karir seorang Anto Barau. Iya. Udah merantau ke tanah Jawa tahun bara udah. Kalau menampuh tanah Jawa dari tahun 92. Dari tahun 92. Nah, saat tahun 92 untuk mencoba merantau ke tanah Jawa, itu perjalanannya mungkin pemirsa podcast ingin tahu perjalanan karir Anto Barau mulai dari tahun 92 itu seperti apa? Apakah langsung terjun ke dunia musik kah? Atau mungkin mencoba usaha-usaha lain kah? Coba dong cerita udah perjalanan karirnya mulai dari tahun 92. Dari tahun 92 di Jakarta. Sampai di Jakarta Karajo Studio. Oh sempat Karajo Studio. Iya studio. Karajo Studio 2 tahun. Karena namanya kita tinggal di pasar ya. Jadi pasar itu kebakar. Pasarnya kebakar? Iya, di pasar Pondok Gede. Pondok Gede? Iya. Itu perbatasan Jakarta Bekasi itu ya? Iya. Kebakar? Kebakar. Nah posisi saat itu udah lagi di mana? Itu kebakarnya malam kan, abis tutup. Oh. Kalau siang kebakarnya tuh nggak bakalan terjadi kan? Oh ya, pada saat malam kebakaran. Iya. Nah terus? Jadi pas kebakaran, bosnya udah belum dibetulin lagi. Saya pergi ke Pulau Gadung. Ngapain tuh udah? Nah, di Pulau Gadung ada teman satu kampung. Dia itu narik mobil 42 Pulau Gadung Pondok Kopi. Angkutan umum. Iya, Metro Mini. 2 tahun saya jadi kenek. 2 tahun jadi kenek. Jadi kenek. Setelah Karajo di studio. Di studio. 2 tahun jadi kenek. Iya, di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Setelah itu 2 tahun ada modal sedikit. Saya coba-coba buka foto-foto kecil-kecilan. Cuman foto apa itu dah? Foto studio juga. Foto studio juga. Oh waktu di studio Pondok Gede itu studio foto? Iya studio foto. Kalau di Pondok Gede dulu kan labor. Iya. Bisa mencetak semua. Oh iya iya. Kalau kita kecil-kecil ini kan kita cuma menerima, ntar dioper lagi kan buat mencetaknya. Oh yang saat udah memiliki modal untuk membuka usaha studio foto itu. Jadi 2 bulan berjalan. Ya. Kita kesalahan kita ada sama yang punya kontrakan, kita nggak nanya ini bagaimana kontrakan ini, banjir apa enggak, ada penggusuran apa enggak, kita nggak nanya, cuman kita kalau udah dapat udah langsung dibayar. Tahu-tahu tempat itu oporan, bukan punya dia. Oh, jadi ditipu ya pada saat itu ya? Ya udah cuman kontraknya murah, cuman 6 juta kontrakannya, gede. Ya udah di itu tahun berarti masih tahun 90-an ya, sekitar tahun 95-an berarti kalau misalkan 96. Oh 96 itu udah habis. Saya pergi ke Kalimalang.
Setelah ditipu itu, Iya, itu setelah- bertahan sampai berapa lama udah? 2 bulan. 2 bulan aja. Udah orangnya nggak ada lagi, mau ditanya kemana. Habis itu saya pergi ke Kalimalang, ketemu sama teman sama sekolah. Di tahun 96 itu ya. Saya belajar pangkas sama dia, pangkas rambut. Belajar pangkas rambut. Pangkas rambut. Iya. Sampai Bener-bener perjalanannya lika-likunya luar biasa ya, dari tahun 92 ya. Jadi istilahnya kalau kita merantau ini jangan pernah mengeluh. Apapun resikonya jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Perjuangkan. Perjuangkan. Tapi alhamdulillah tahun 2011 saya ketemu sama Daal Kawing. Diajak kita masuk seni. Ya udah saya ikutin semua apa katanya Daal. Mau begini ya oke. Saya ikutin semua. Alhamdulillah sampai sekarang Sampai akhirnya bisa mengeluarkan Bisa. album ya, sudah ya? udah mengeluarkan album. Sudah berapa album Udah total? 6 album. Sudah 6 album, luar biasa. Itu lagu-lagu semua diciptakan oleh Alkawi. Ada Alkawi, ada Eka Putra, dan juga ada ciptaan kita. Tapi selama halang rintang dari tahun 96 sampai ke tahun 2011, ada nggak sih sebenarnya apa sih namanya tekad dari Uda Anto ini untuk kembali lagi ke kampung halaman? Ada sih, ada. Sempat ada. Apa pada saat itu yang dipikirin sama Uda? Kalau di kampung itu cuman kita pas nyampe di kampung kepikirannya cuman balik ke sini lagi. Itu kepikirannya. Pada saat pulang Iya, ke kampung, pada saat pulang ke kampung ingin merantau lagi. ini merantau lagi. Sempat di kampung 6 tahun. Sempat pulang ke kampung 6 tahun. Selama di kampung apa yang dijalanin Uda? Kalau di kampung itu kita kan itu apa namanya kebun kan, ke hutan kita. Iya, kembali ke alam Oh lah iya, ya. kembali ke alam kita. Iya. Pas itu kan di kampung, kalau kerja di kampung, kalau saya kerjanya kan itu buat motong kayu. Motong kayu di Ya, kampung. motong kayu. Iya. Motong kayu sempat pulang sama 6 tahun. Tapi itu saat di kampung itu sudah mulai bernyanyi-nyanyi atau? Kalau penyanyi, saya dari 1 SD. Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Sampai sekarang Sam- usia 42, sudah 42. kepala 4. Itu berarti sudah puluhan tahun loh udah loh. Dari kelas 1 SD 1 bernyanyi. SD. Cuman yang ke panggung ini dari 2011. Dari 2000. Nah, dari kelas 1 SD itu sudah mulai bernyanyi. Udah Kalau mulai. bakat yang diturunkan dari siapa sebenarnya? Dari ibu. Dari ibu. Iya, adik Ibu ibu. penyanyi. Bukan ibu kandung, adik ibu. Oh, adanya ibu. Iya. Itu penyanyi. Penyanyi. Akhirnya diturunkan kepada udah Nah, itu cuman nyanyinya tradisi kan. nyanyi pada saat kelas 1 SD. iya. Itu nyanyi lagu-lagu tradisional. Tradisi ya. Berarti banyak lagu tradisional yang dihafal sama Uda dong. Alhamdulillah. Coba salah satunya udah nyanyiin udah. Salah satunya lagu tradisional Kalau tradisi, kalau kan ada yang paling udah ingat deh, yang paling udah ingat, yang Itu paling diingat, ya banyak. Contohnya begini. Lata tampak bulan kaladang ngai nan balulu kabau dirimbo la dirimbo ya makan deung. Itu kan judulnya Mai Katurun. Mai Katurun. Iya. Nah, selama kelas 1 SD itu lagu-lagu tradisional tampil dari panggung ke panggung. Biasanya kalau anak-anak SD gitu suka ada acara. Iya, tapi kalau saya bukan tampil di panggung-panggung dari 2011. 2011. Cuma pada saat 1 SD itu sudah mulai bernyanyi. Udah bisa gitu. Sudah mulai bernyanyi berarti. Nah, kalau untuk berbicara hal apa sih yang paling udah nggak lupain sama perjalanan karir udah? Yang nggak pernah dilupain. Ya dukanya, maksudnya duka yang paling sampai sekarang akhirnya menjadi satu motivasi buat udah apa? Cuman itu ada dulu di kampung. Ya. Orang ngajak saya rekaman, dia yang ngajak, kita yang hancur. Kenapa begitu? Diminta duit segini, dikasih sama orang tua. Diminta segini, dikasih sama orang tua. Itu orang tua support? Support sampai sekarang. Tidak ada album itu keluar. Sampai sekarang itu tahun berapa udah? Itu tahun 97.
itu saking inginnya ya, tekadnya Iya, saking iya. besarnya akhirnya. Kita pengen kayak orang-orang juga kan, Iya. ya, melihat ini di Gampo begini, pengen banget kayak gitu kan. Dibujuk lah, ya namanya kita belum pernah mencoba. Iya. Jadi orang tua ini kan namanya orang tua orang awan. Iya. Jadi diikutin semuanya apa kemauan anaknya diikutin, Iya. dikasih duit. Saking habis mendukungnya dia, ya. 7 juta habis sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang Sampai sekarang. Semenjak itulah saya niat saya kalau bisa saya jadi bisa nyanyi di panggung. Bagaimana saya untuk menutup mulut orang. itu yang menjadi motivasi. Itu yang jadi sampai sekarang masih ingat juga itu. Itu paling diingat ya. Sampai akhirnya 2011 udah Anto bisa membuktikan. Alhamdulillah sampai sekarang. 2011. Iya. Biasanya kan kalau artis-artis daerah Ranah Minang itu banyak sekali karakternya ya. Banyak sekali. Nah, kalau untuk genre musiknya sendiri kalau udah Anto tuh lebih menuju kemana? Kalau saya mah lebih menuju ke tradisi. Tradisi. Iya. Kenapa udah? Kan banyak juga kaum sekarang yang malah gengsi, malu, ya kan? Iya, kebanyakan begitu. Tapi kalau saya kalau tradisi ini memang dari dulunya nggak mau saya lupa tradisi. Kenapa udah? Karena tradisi ini lebih penting buat kita Ranah Minang, lebih penting tradisi. Kalau lagu-lagu lain ini contoh aja kalau di kampung sekarang begini-begini kan. Coba kalau tradisi di mana aja pasti ada. Pasti ada. Walaupun di kampung orang nggak pernah merantau mendengar tradisi di kampung, tidak senang. Apalagi kita di rantau. Yang begitu rindu ya. Begitu rindunya ke kampung kan. Iya. Apalagi yang ada orang tua di sana, masih banyak saudara di sana, ya udah ya. Pasti rindu sama suasana kampung halaman. Iya. Apalagi sempat masa pandemik tidak bisa pulang kampung. Iya gitu. Ya, jadi itu begitu rindu ya. Udah katanya udah bisa memainkan salah satu alat musik tradisional. Bisa. Apa itu dah? Ada ini. Apa itu dah? Kalau alat musik Kayak pulpen ya? kayaknya iya. Ini namanya sarunai. Serunai. Sarunai namanya. Ada lagi yang gede dari ini bansi. Bansi. Iya. Ada lagi yang lebih panjang dari bansi, saluang. Itu yang lebih panjang dari bansi. Nah, ini serunai. Kenapa serunai? Udah pilihnya. Kalau serunai ini kan suaranya agak kecil. Selera ya. Selera kita kan kalau bansi juga ada. Iya. Kalau untuk main serunai ini sejak kapan udah? Ini kalau serunai ini dari 2011. 2011. Sudah mulai untuk memainkan serunai ini. Berarti banyak juga ya alat tradisional dari Ranah Minang ya. Ada bansi, ada serunai. Ada saluang iya. Ada saluang ada rabat juga kan. Ya banyak ya. Coba mainin dong. Udah sedikit udah. Boleh. Gitulah bansi serunai kan. Wah, tapi kalau lagu Danto ada yang pakai serunai? Ada. Coba nyanyiin sedikit udah sambil main serunainya. Bisa kan ya? Bisa. Coba udah. Mau dengar? Nanti labuh lai kayunan gadang ombak lah dilaui lah nama nimpo ombak lah dilaui lah nama nimpo. Jika arus hati dan susah nama nangihlah joai mato nama nangihlah joai mato. Cuma gitu aja. Itu salah satu lagu dari Udanto. Luar biasa. Itu pesannya juga luar biasa ya sepertinya ya. Pesan lagu itu ya. Iya. Pesannya seperti apa itu? Itu kan kalau kita di rantau kan. Ya. Jadi kalau pengen pulang
Contohnya seperti ini, dalam keadaan kita begini, Ya, kita pengennya pulang kampung kan begitu. ya. Tahu pulang kampungnya duit cuman ada 1 juta. Buat ongkos sekian. Buat makan di jalan. Nanti kalau kita nyampe di kampung mau ngapain? Jadi daripada kita pulang, mendingan kalau ada usaha kecil-kecil, belilah ini dulu, usahalah dulu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada rezeki kita bisa pulang kampung. Nah, itu dia Iya. pesannya ya. Ya, banyak sekali karena kita tahu juga lagu-lagu Anto Barau ini banyak sekali pesan-pesan yang spesial untuk para orang Awa yang ada di tanah rantau. Iya. Ya, udah ya. Ya, banyak juga lagu-lagu juga yang lagu-lagu dendang juga ada ya, Iya, kalau nggak dendang. salah ya, udah Anto ya. Iya, sempat ngulik sedikit. Nah, sampai perjalanan dari 2011 sampai sekarang, bahkan di event-event Minang itu kalau namanya ada Anto Barau itu pecah, dibuat bergetar seluruh event. Iya. Mulai dari yang bernyanyi bersama, bergoyang bersama, karena kita tahu suara Anto Barau ini suaranya tinggi ya. Terus Iya. iya, oktavnya tinggi, udah gitu juga merdunya luar biasa, dan banyak sekali para orang Awa dari ranah Minang dan dari ranah rantau juga yang mengidolakan seorang Anto Barau gitu. Nah, itu rasa bangganya itu seperti apa sih? Udah. Ya kalau kita itu lagi di panggung itu, Ya, begitu banyaknya penonton, kita cukup bangga lah. ya, Cukup bangga. Kebanggaan kita itu pas kita dinyanyi, orang ngumpul, berarti kita ini memang ada kelebihannya sedikit daripada yang lain. ya, Nah, padahal kita sendiri tuh nggak pernah ngomong begitu. ya, Nah, itulah yang jadi kebanggaan. ya. Berarti salah satunya kebanggaannya berarti kita bermanfaat Iya, untuk orang Iya, lain, untuk orang lain, iya. ya, berguna untuk orang lain juga. Hingga semua event-event Minang yang diselenggarakan oleh event organizer manapun, kalau ada Anto Barau itu ramainya bukan main. Dan banyak juga cuplikan-cuplikan yang bisa dicari ya di YouTube channel K, itu tinggal searching aja Anto Barau, itu banyak event-event Minang yang diisi oleh Anto Barau ya. Baik, kalau misalkan berbicara tradisi, kita tahu Anto Barau ini masih mencintai tradisi-tradisi dari ranah Minang, ya. Dan banyak sekali kaum milenials yang justru makin menjauh sama tradisi. Ya udah ya. Nah, tanggapan udah terhadap kaum milenial sekarang tuh apa? Atau pernah nggak ada gunjingan yang bilang masa hari gini masih Anto Barau masih lagu-lagu tradisional? Ada nggak yang omongan-omongan atau gunjingan seperti itu? Ya kalau namanya kita seniman, ya, pasti ada-ada aja. Ada Pasti aja. Ada yang suka, ada yang tidak ada suka. Cuman kita ambil pendek aja, jangan diperpanjang. Kalau orang itu nggak suka dengan tradisi, ya udah biarin saja. Kita tuh nggak dipedulin orang tuh. Yang penting kita orang Minang menyanyikan lagu tradisi itu lebih bangga daripada lagu yang lain. Iya. Nah, karena tradisi ini nggak bakalan hilang, Iya. nggak bakalan luntur. Warisan. Warisan. Sampai kapanpun malah semakin bertambah musiknya. Alat musiknya semakin bertambah. Semakin bertambah. Enggak semakin kurang, semakin bertambah. Jadi kita jagalah tradisi ranah Minang ini dengan baik. Iya. Jangan pernah disia-siakan. Kadang kalau di kampung sekarang kan orang lah nyanyi tradisi ini, ditambah cara musik, cara permainan, cara menyanyinya udah diganti-ganti semua, itu lebih hebat. Oh, itu lebih hebat. Lebih Menurut hebat. Anto Barau itu lebih hebat. Karena dia bisa menambah dan bisa untuk mencari cara-cara lain. Iya. Nah, kalau kita belum bisa menambah. Supaya bisa dinikmati oleh Bisa kaum milenials iya. ya. Ya, kalau buat pesan-pesannya untuk kaum milenials terhadap tradisi-tradisi dari ranah Minang apa? Pesan-pesannya. Ya mudah-mudahan aja tradisi ini jangan sampai hilang, Ya. jangan sampai luntur, dan perkembangkanlah untuk adik-adik kita dan keponakan kita yang kecil-kecil. Iya. Jadi mana yang belum tahu apa namanya alatnya musik ranah Minang,
tolong dikasih tahu sama adik-adik dan keponakan-keponakan kita yang anak cucunya. Iya, anak cucunya, biar jangan sampai hilang. Iya, khususnya untuk alat-alat tradisional ya udah ya, karena alat-alat tradisional dari kaum milenial hampir tidak mengenal loh anak-anak muda sekarang ya. Iya, kebanyakan begitu. Iya, hampir bahkan tidak bisa untuk memainkannya. Iya, kalau bisa ada tapi nggak bisa untuk memainkannya. Ya, mungkin mereka hanya kenal oh ini serunai, oh ini bansi, oh ini saluang, tapi tidak bisa menggunakannya. Kalau bisa itu tetap digunakan ya. Banyak juga sekarang lagu-lagu sekarang juga banyak kok yang dikolaborasikan dengan alat-alat tradisional. Cobalah diperbanyak seperti itu ya, kreativitas seperti itu. Kalau selama perjalanan karir Anto Barau, sosok yang paling berperan, maksudnya yang paling diidolakan oleh seorang Uda Anto Barau itu siapa? Yang paling berperan penting selama perjalanan karir ada? Ada sih, ada. Ada. Siapa udah? Ya kalau yang saya idolain itu kan cuman ini Miss Ramolai. Miss Ramolai. Kenapa? Karena Miss Ramolai itu selalu bilang, Anto, kamu nanti kalau kamu udah benar-benar bisa untuk menyanyikan tradisi, tolong kamu jaga, kasih tahu sama adik-adik dan keponakan-ponakan, apapun alat-alat musik di ranah Minang itu harus kamu kasih tahu. Kalau kita ini itu nggak lama lagi. Nah, itulah pesannya. Jadi jangan sampai hilang tradisi karena gara-gara lagu lain. Memang lagu lain memang enak semua, nggak ada yang nggak enak. Tapi kalau bisa kita tradisi, kalau kita satu panggung sama yang lain, nyanyikanlah tradisi. Dimanapun kecuali ada yang minta lagu ini kalau kamu bisa nyanyikan, tapi kalau tidak bisa dikasih sama yang lain. Sebenarnya dari tradisi apapun ya, nggak cuma dari ranah Minang ya. Tradisi lain juga kita selalu berharap bisa dijaga dan dikembangkan ya. Ini Ramolai ya. Kalau yang paling berjasa selama perjalanan karir? Kalau yang paling berjasa ya cuman Alkawi. Karena kita tahu ya Alkawi itu banyak sekali artis-artis yang diluncurkan oleh Alkawi dibantu oleh Alkawi ya untuk mengenal tradisi, benar-benar tradisi. Mudah-mudahan deh para kaum millennials bisa memegang atau menjaga ya. Amin. Setidaknya kalau memang tidak bisa dikembangkan, itu bisa dijaga, jangan sampai diakui oleh orang lain. Ya, Udanto, untuk selama masa pandemik ini aktivitasnya apa nih? Selama masa pandemik ini, kan kita tahu kan untuk event-event Minang mungkin agak sulit ya. Ya, selama masa pandemik ini apakah mencoba membanting setir kah? Dari bernyanyi mungkin dengan usaha lain atau bisnis lainnya? Ada udah? Kalau itu memang ada pekerjaan juga. Ada pekerjaan, apa tuh udah? Ya kalau kerja kita kan, kalau profesi kita, kalau yang aslinya kan cuma pangkas rambut sekarang kan. Jadi di dalam rangka pangkas rambut itu kan kita berteman itu harus menyesuaikan apapun jenis orangnya. Kita harus menyesuaikan. Jadi disitulah kita bisa bicara 1-2 dengan apa profesi kita, selain dari kerja ini, apa yang lain kita bisa. Berarti selama masa pandemik ini pangkas rambut ya, masih aktif di pangkas rambut ya udah ya. Tapi rindu nggak dengan event-event Minang udah? Rindu sekali. Rindu sekali ya. Apalagi kayak kemarin ini udah berapa bulan kita nggak pernah manggung kan. Jadi rindu sama event kita. Yang paling dirindukan apa tuh? Orang tua. Terakhir pulang kampung 2018. Ada rencana dalam waktu dekat ini mau pulang kampung? Insya Allah bulan Januari. Insya Allah bulan Januari nanti mau pulang kampung. Mau ada yang mau diucapkan untuk orang tua? Barangkali orang tua menonton podcast Kabar Rantau. Ya, ada yang mau dibilang sama orang tua. Ya mudah-mudahan aja ibu dan bapak di kampung sabar menunggu. Saya mau pulang kampung Insya Allah bulan Januari. Ya, bulan Januari. Mudah-mudahan lancar pastinya ya.
Udah Anto lah berkeluarga udah. Alhamdulillah udah. Udah. Anak berapa? Kalau anak sekarang 4. Anak 4. Cewek? Cewek 1, cowok 3. Banyak cowoknya ya. Tapi udah memperkenalkan nggak ke anak-anaknya tradisi Ranah Minang? Sering diperkenalkan. Sering. Tanggapan anak-anak seperti apa udah? Makanya anak saya yang pertama hobinya cuman musik, Hobinya musik? Iya. Musik tradisional? tradisi. Apa yang dimainkan dah? Kayak serunai bisa, Oh ya? ya keyboard juga bisa. Oh ya? Ya itu yang gede. Yang paling besar? Berarti yang... nomor 2 cuman kalau yang nomor 2 seperti ayahnya Oh ya? yang pengen nyanyi. Oh nyanyi. Berarti bener ya buah jatuh Iya. tidak jauh dari pohonnya ya udah ya. Ada juga yang jauh. Ada juga kalau ditendang orang kayaknya jauh. Berarti memperkenalkan tradisi-tradisi ke anak-anaknya. Yang pertama, kedua sudah mulai terlihat ya bakat dari ayahnya ya. Dan untuk yang terakhir belum. Dan terakhir, Tinggal di mana sekarang? kalau saya tinggal sekarang masih di Cakung. Masih di Cakung ya. Wow, mencoba memperkenalkan ke anak-anaknya gimana tradisi ini mulai bertahan, Iya. bisa tetap berkembang. Nah itu luar biasanya. Karena memang anak-anak muda sekarang itu mungkin harusnya dimulai dari orang tuanya kali ya. Iya, Harusnya benar. orang tuanya mencoba mengenalkan apapun itu tradisinya. Karena kampung halaman ada asal muasal. Iya betul. Ya, kalau untuk makanan yang dirindukan dari Solok apa? Dah, Ya, kalau makan mah itu nggak bakalan bisa dibohongin lagi kan. kenapa dah? Arek Solo itu yang lebih enak. Iya. Nah, Masakan orang tua ya, Iya, masakan orang tua itu nggak ada tandingannya, bener-bener ya. Nah, YouTube channel ada YouTube channel. ada juga. Kan kita kan banyak sekali sekarang artis-artis dari Ranah Minang yang selama masa pandemik ini justru meskipun di rumah saja mereka semakin berkreativitas seperti bikin-bikin lagu gitu kan. Kalau udah Anto sendiri mencoba merambat ke dunia digital, YouTube channel gitu. Kalau sekarang saja sudah mulai jarang. Sudah mulai jarang, tapi ada YouTube channelnya. Apa YouTube channelnya? Itu baru Dendang Channel. Anto Barau Dendang Channel. Dendang Channel. Untuk event-event Minang tapi udah masih menerima ya, misalkan untuk menghibur. Jadi buat pemirsa podcast Kabar Rantau yang mungkin mau menghadirkan seorang artis dari Ranah Minang yaitu Uda Anto Barau, mungkin bisa menghubungi di kontak person yang ada di sini ya. Nah itu langsung menghubungi Anto Barau. Jadi sekarang Anto Barau nggak ada manajemen kah atau semua dikelola sendiri? Ada manajemennya di Anto Barau Dendang Channel. Di Anto Barau Dendang Channel. Iya. Ya, berarti untuk seluruh orang awak dimanapun berada bisa menghubungi manajemen dari Anto Barau ya, di Anto Barau Dendang Channel dengan kontak person yang berada di bawah sini ya. Jadi yang mau hubungi, yang mau hadirkan seorang artis dari Ranah Minang ada Anto Barau, bisa menghubungi kontak person yang ada di sini ya. Jadi kita tidak memungkiri lagi ya, seorang Anto Barau diundang dimanapun itu pasti semua event-event Minang itu ramai dan pecah ya, udah ya. Jadi untuk semua acara ya udah ya. Untuk acara perkawinan, terus acara urang-urang awak ya biasanya. IKM. Nah, terus apalagi biasanya event-event Minang apalagi? Udah. Acara IKM, Pesta. sunatan. Berarti acara apapun itu. Minang. Acara apapun, acara Minang apapun bisa hadirkan Anto Barau. Udah, nanti ada rencana mau mengeluarkan single? Ada ya. Berapa lagu? Itu satu album. Satu album. Wow, nanti ada di YouTube channelnya juga ada ya, di Anto Barau Dendang Channel. Coba bocorin dong salah satu lagunya udah. Yang baru. Yang baru. Kalau yang baru kan cuma begini. Dulunya kita sama berjanji di elemen jua cinta bakasi sayang hidup elemen jua cinta bakasi sayang deulah bangsa imanim po diri dumpu wana sasa kadenai surau
Atungku ana sasa gadena surang. Nah, itu Judulnya kita tunggu album baru dari Anto Baru. Judulnya apa itu dah? Tumpuan Sasa. Tumbuhan Tumpuan Sasa. Itu pesan-pesannya apa dari lagu itu tuh? Nah, Kalau itu pesannya buat kita berumah tangga. buat berumah tangga. Apa pesannya dah? Ya dari dulu kalau kita masih ada duit Ya. dia senang banget. Tapi kalau kita udah mulai habis, udah mulai berkurang, kita itu dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Tapi itu bukan pengalaman pribadi kan udah. Itu cuma nyanyi. Kirain pengalaman pribadi. Tapi lagu-lagu dari Anto Barau itu ada yang pengalaman pribadi dari Uda. Ada, judulnya apa udah? Busuh kain pendukung. Coba nyanyiin udah. Tadi Kayak ada. gimana lagunya? Lalu kain panduku ang laku atas sampai di buayan basabah dulu anak kandung ayah diarak para sayang basabah dulu anak kandung ayah diarak para sayang. Hal apa yang membuat Anto Barau bisa mengeluarkan lagu itu? Itu dulu saya dulu kan berpisah sama istri. Jadi udah 2 tahun pisah. Saya ingat semuanya, kesalahan kita dan kesalahan dia, kan kita saling mengingatkan. Jadi itulah kata orang tua, kalau bisa kamu balik lagi. Apa kamu gak kasihan sama anak kamu? Itu makanya saya balik, itu makanya saya bikin lagu 1 malam aja siap semua. Langsung jadi satu malam. Karena kalau ada inspirasinya memang lebih mudah ya. Kalau saya kalau bikinnya lagu, kalau ada masalah bikinlah lagu. 1 jam siap. Lebih hal yang ke positif. Iya. Cuma lah bikin aja. Ada sampai 2 bulan, 1 bulan, 1 minggu baru siap. Kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada, ya berarti kalau mau bikin lagu harus cari masalah dulu. Jangan dicari. Boleh. Kirain harus cari masalah dulu. Cari Tapi masalah. benar-benar. Tapi banyak sekali lagu-lagu Anto Barau yang diciptakan sendiri. Banyak. Dengan total 6 album sekarang ya, udah ya. Itu banyak sekali loh 6 album. Alhamdulillah. Iya. Berkat bimbingan Alkawi. Berkat bimbingan Kawi. Mungkin ada yang mau diucapkan ucapan terima kasih kah kepada orang-orang yang sudah berjasa kah? Silahkan. Mudah-mudahan siapapun orang yang berjasa kepada kita itu bisa nonton podcast Kabaran Tahu ini ya Udanto ya. Silahkan udah mau mengucapkan terima kasih atau apa yang mau diucapkan silahkan. Oke, selamat siang Pak Dodon Sanak Kasadonyo Lambarado di seluruh Indonesia, khususnya kepada kakak Ambo Alkawi yang telah membimbing Ambo pada saat ini. Alhamdulillah sukses atas bimbingan Alkawi, dan terima kasih juga kepada Ibunda Misra Molai telah membimbing saya juga pada saat ini. Dan terima kasih pada kawan-kawan Kasadonyo dan ada di Indonesia walaupun di kampung, di perantauan. Saya benar-benar minta terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan pada Dodon Kasadonyo. Iya. Untuk orang tua juga ya, orang tua yang berada di kampung halaman, semoga masa pandemik ini lekas hilang ya. Dan kita sebentar lagi akan menuju ke tahun yang baru dengan harapan yang baru juga pastinya ya Udanto ya. Udah kalau udah disuruh nantang seseorang, tokoh kah, seniman kah, pengusaha kah dari ranah Minang untuk hadir di podcast Kabaran Tahu, mau nantang siapa udah? Ya, kalau itu bisa mengundang Leni Paslah. Leni Paslah. Udah pengennya Leni Paslah hadir di podcast Kabaran Tahu untuk berbagi cerita. Berbagi cerita. Kenapa Leni Paslah? Karena dia karakter dia itu masih ada juga untuk untuk tradisi, masih karakter dia juga. Karakternya masih. Leni Paslah pemain Kim ya? Iya. Oh iya. Itu benar-benar tradisinya karena beliau masih memegang teguh permainan tradisional ya.
Oke, terima kasih udah Ya. telah hadir di podcast Kabar Rantau. Ya pasti sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ya alhamdulillah akhirnya selesai sudah perbincangan kita bersama dengan seorang seniman yang luar biasa, ada Uda Anto Barau. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan mau undang siapa di podcast Kabar Rantau untuk berbagi cerita dan pengalamannya, bisa tulis di kolom komentar. Dan saya harus mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.